Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Di dunia yang rusak, laut melonjak. Chenan telah diam-diam menggantung di atas langit biru selama lebih dari 2 bulan. Dia berpikir keras tentang cara menembus rute yang melekat dan membuat jalannya sendiri. Yang disebut pencerahan adalah yang paling sulit. Ada pencerahan sesaat dan pemikiran dan pencerahan sesaat, sehingga tidak perlu untuk kesempatan tertentu. Bentuk pertama dari bentuk pemberontakan 8 bentuk pemberontak, yang telah dimainkan secara tidak sengaja, tidak memiliki mood seperti itu, dan sulit untuk memiliki pengalaman seperti itu. Chenan tahu bahwa itu hanya kebetulan di bawah kondisi pemicu tertentu, dan dia masih sedikit lebih buruk daripada benar-benar transparan. Melihat pasang surutnya arus, menyaksikan perubahan langit dan langit, melihat dunia berlari, Chenan berada di atas gelombang biru, mengalami keadaan normal segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu yang melekat. Dia tampaknya telah bergabung ke seluruh dunia, dan dia tampaknya menjadi bagian dari dunia yang hancur, tenggelam dalam lingkungan yang misterius. Basmi terlalu banyak, buang keajaiban. Bagaimana cara menyingkirkan 2 set Suan Gong? Ledakan. Pada akhirnya, tubuh Chenan meledak menjadi cahaya yang cemerlang, dan dia terbenam di kedalaman lautan kesadaran. Terbang dengan kecepatan di lautan kesadaran yang tiada akhir, dan kemudian telapak tangan itu menghancurkan awan kekacauan di depan, menjatuhkan sosok seperti kepompong. Taiwan Chenan, aku akan membantumu memulihkan keterampilanmu. Seorang anak laki-laki berambut putih keluar dari kepompong, tetapi untuk berurusan dengan Anda. Ayo, katakan yang sebenarnya. Hari ini salah satu dari kalian sekarat. Sepenuhnya punah, kata Chenan dengan dingin. Lalu sampai pada kesimpulan yang lengkap. 2 Chenan membedakan. Sekarang musuh yang sama, dan yang terkuat di setiap pameran akan membunuh. Taisang Chenan berteriak, bertempurlah ke Shift Bintang, Taisang Zumo. Boom. Chenan Nan menerbangkan Tainan Chenan dengan pukulan yang sangat biasa, dan kemudian berkata kepadanya, lupa untuk memberitahu Anda, ini adalah dunia yang rusak, tidak ada kekuatan bintang untuk Anda pinjam. Sialan. Taisang Chenan berteriak, dunia terbalik, dan kekuatan langit dan bumi bekerja. Basmi. Saat ia minum, dunia tampak terbalik, dan energi agung dari langit tinggi yang misterius dan bumi mengalir ke arah tubuh Chenan, seolah-olah mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, Chenan ajaib berubah menjadi ribuan dan ratusan troll, dan cakar iblis ada di seluruh langit, gas iblis gelap menyelimuti langit biru dan amarah yang tak berujung, menyebabkan laut biru di bawahnya bergolak dan tsunami melonjak. Oke, itu dia. Chenan berteriak pada tubuh dan menyambutnya. Dia tidak perlu melupakan Suan Gong, dan dia tidak perlu memanggil pikiran. Dia secara paksa menggunakan pikiran yang paling umum untuk menjalankan kekuatan internal tubuh. Pergerakan manusia yang efektif melawan 2 pemain kuat. Tsunami berlanjut dalam pertempuran ini, ombak besar melonjak ke langit, dan laut sepertinya mendidih. Gao Tian terus runtuh, sebuah adegan kiamat. Perang itu sangat tragis, dan Chen Nan bertarung melawan keduanya pada saat yang sama, dan tidak memiliki keuntungan. Tubuhnya hampir pecah beberapa kali, dan darahnya biru. Yang paling serius hampir hancur. Dia melakukan ini bukan karena dia putus asa lama, dia meminta masalah, dia ingin menerobos, dia harus menghilangkan hambatan, semuanya harus dimulai dengan masalah yang paling penting. Karena penyebabnya adalah Taisang dan setan, maka dia harus menghancurkan blokade ini sendiri. Taisang Chenan dan Demon Chenan ingin menerobos dan berdiri, dan Chenan Nan menghadapi masalah dengan bumi, jadi mengapa tidak? Dengan kekuatan nyata, membunuh Taisang Chenan dan Demon Chenan dengan tangannya sendiri adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan. Adapun cara mengatur itu juga tergantung pada bagaimana ia mencerahkan. Pertempuran ini samar dan gelap, perubahan situasi, guncangan laut dan darat, bagi dunia yang hancur, ini benar-benar kekacauan besar. Pada akhirnya, itu bahkan mengenai ujung dunia yang hancur. Tainan Chenan secara langsung memanggil kekuatan bintang-bintang dan ingin menyegel iblis. Cahaya bintang yang bersinar tak berujung menyinari, semua menutupi tubuh Chenan, benar-benar ingin melelehkannya. Chenan yang ajaib menelan gunung-gunung dan sungai-sungai, mengayunkan energi sihir yang tak ada habisnya, dan menyerang Chenan dengan tekanan dunia. Perang yang mengerikan, orang-orang dan surga terkejut, banyak tuan datang ke sini, 4 leluhur dan 5 leluhur, dan naga bajingan dan orang-orang lain tiba di tempat kejadian sesegera mungkin. Mereka memandang 3 orang dalam perang dengan terkejut. Ketahui siapa yang harus dibantu. Ontologi Chenan berlumuran darah. Pertempuran sengit ini telah berlangsung selama sehari semalam, dan itu benar-benar pertempuran yang sangat sulit dan mematikan. Pada akhirnya, medan perang kembali ke dunia yang hancur. Lagi pula, Chenan mematahkan cengen Chenan dan benar-benar membunuh jiwanya. Pada saat ini, ia tampaknya melepaskan ikatan, sensasi untuk mematahkan blokade. Tuang ke dalam hatiku. Tubuh Chenan ditutupi dengan noda darah, kemeja yang patah menderu oleh angin, dan rambutnya menari semrawut. Pada saat ini, tubuh Chenan lebih ajaib daripada Chenan yang ajaib. Kekuatan yang mengesankan sangat memikat. Mo Xing Chenan menghela nafas, jika kamu mati, ini bukan masalah besar, kali ini aku tidak ingin kamu melakukannya, kali ini aku akan datang sendiri. Berbicara di sini dia akan menghukum dirinya sendiri. Namun, tubuh Chenan memperbaikinya dengan mana, dan berkata dengan dingin, hidup dan matimu diputuskan olehku. Lalu dia menamparkan pikiran sihir Chenan dan menghapus semua pengetahuan spiritualnya dalam sekejap, tetapi dia tubuh jiwa terpelihara. Ontologi Chenan berkata pada dirinya sendiri, jiwamu belum mati. Dan kemudian memenjarakannya di lautan kesadaran.
Dengan kekuatannya yang sebenarnya, dia membunuh Taisang Chenan dan memusnahkan Chenan ajaib. Pada saat ini, Chenan Nan merasakan kelegaan. Dia duduk bersila di langit di atas laut biru, sadar akan roh halus terbenam di negeri ajaib. Korupsi, keabadian, iblis, dan asosiasi lain muncul di benak saya. Dunia sedang naik turun, dan generasi-generasi hanya tergesa-gesa, di bawah pertumbuhan sejarah, setiap dinasti besar dan bangunan luar biasa abadi akan berubah menjadi debu. Jika hidup adalah mimpi, dan berjuang seumur hidup, itu akan membusuk dalam sekejap. Karena saya ingin tidak mati, ada juga persilangan antara Tuhan dan setan, yang mengambil langkah penting bagi Tuhan untuk menjadi setan, dan kemudian melarikan diri dari yang tua dan sakit, dan bergerak menuju keabadian. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Sulit bagi para dewa dan setan untuk melarikan diri dari kekacauan pada hari itu. Biarkan Anda berkultivasi menjadi seorang dewa, dan kekuatan sihir tidak terbatas. Dalam perampokan yang kejam dan tak bertuhan, hal yang sama akan dihancurkan. Jika Anda tidak mati, apa yang tidak boleh mati? Selamanya, apa selamanya? Tidak ada yang tahu. Melalui luasnya alam semesta, meringkas langit dan bumi Suan Huang, bahkan jika Anda menyingkirkan 6 reinkarnasi, Anda tidak bisa lepas dari kekacauan hari itu. Pada saat ini, hati Chen Nan terus-menerus mengambang dengan perasaan aneh seperti itu, pikirannya sepertinya menembus alam semesta dan memandang rendah makhluk hidup. Saya tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Chen Nan duduk diam di awan. Pikiran melintasi ruang dan waktu tanpa akhir. Berpacu di ranah spiritual tanpa batas. Pada saat ini, ia tampak menjadi matahari, bulan, dan bintang. Menatap dunia dari atas ke bawah, dia tampak berubah menjadi debu. Bepergian sendirian di alam semesta yang luas. Perasaan seperti ini benar-benar luar biasa. Dia terus-menerus memiliki pengalaman baru, langit berbintang, kegelapan, ketiadaan. Langit berbintang yang tak berujung bersinar di dalam hatinya, dan lautan bintang yang luas bersinar terang. Kemudian kegelapan menyelimuti dunia, melahap semua sinar. Seluruh dunia berubah menjadi kekosongan, dan kemudian direduksi menjadi kekacauan. Chen Nan begitu sia-sia, terus berjalan melalui dunia spiritual. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia bangun dan berbalik, melihat ke atas, masih hari itu. Airnya masih biru, dan airnya masih air itu. Itu masih luas dan tak terbatas. Dalam proses berkeliaran terlalu jauh, semua hal ini telah berubah. Dia pernah melihat langit runtuh, lautan amarah pecah, benua melayang, semua ini di depannya. Tidak ada perubahan, normalitas ini membuatnya bermimpi, semuanya begitu akrab dan aneh. Chen Nan mengangkat tangannya dan mencetak ke arah laut, dan sebuah telapak tangan besar muncul di laut yang luas dan sunyi. Menekan air di sekitar laut, zona vakum muncul di air laut. Bentuknya adalah cetakan telapak tangan yang besar. Kemudian, dia membalikkan tangannya ke langit, laut biru yang tak ada habisnya. Itu naik dengan itu, air di bawahnya terus naik. Akhirnya, itu terhubung ke Gaotian dan bangkit ke kaki Chen Nan. Semuanya diam, tanpa fluktuasi energi. Hukum, Yuan Li, semuanya menyatu dan esensi batin adalah sama. Tetapi kinerja berbeda, persis seperti Taoisme misterius dan sihir aneh. Bagian luar mirip dengan bagian dalam, dan hasil dari berbagai kekuatan gaib besar adalah sama. Selama beberapa bulan, Xiao Chen tidak banyak berubah. Masih ada begitu banyak kekuatan internal. Tetapi dunia spiritual tampaknya telah meningkat pesat. Karena dia hanya seorang manusia, bukan penguasa yang maha kuasa. Tidak mungkin hanya dalam beberapa bulan. Segera berkontribusi pada inovasi, 6 alam tidak terkalahkan. Itu tidak realistis. Dia sekarang telah mencapai ujung. Perlahan-lahan melihat arahnya. Tahu jalan apa yang harus Anda ambil. Tidak lagi mengikuti jejak para pendahulu. Tidak lagi membawa orang lain melalui jalan, akan membuat jalan yang hanya miliknya saja. Tanpa ragu-ragu, Chen Nan mulai menghancurkan Taisang Yuan Li di tubuhnya dan mulai membentuk kembali meridian. Biarkan semuanya kembali ke keadaan semula. Pada awalnya, catatan cinta Taisang yang sombong berada di luar imajinasi Chen Nan, menghancurkan semua meridian dan nadinya, dan mengubah tubuhnya menjadi wadah untuk Taisang Xuan Gong untuk beroperasi. Ini sangat berbeda dari struktur meridian biasa. Hari ini, Chen Nan memenggal Taisang Chen Nan. Punah keterampilan misterius ini. Dia ingin mengubah semua ini dan semua akan dipulihkan. Dia tidak berpikir seberapa bagus peta meridian tubuh manusia yang dibuat oleh Taisang, tetapi dia berpikir bahwa struktur tubuh manusia biasa adalah yang terbaik. Karena dia adalah manusia, terlepas dari apakah kerajaannya sekarang adalah Tuhan. Atau melampaui Tuhan. Tapi dia datang dari orang. Semuanya dimulai dengan orang. Karena manusia adalah makhluk seperti itu. Ini telah berlipat ganda tanpa akhir dan menciptakan dunia yang makmur dan makmur. Cukup untuk menjelaskan status keutamaannya. Makhluk non-manusia semacam ini bukanlah tujuan Chen Nan. Bukan cara untuk pergi. Semuanya berorientasi pada orang. Menurut diagram tubuh manusia, kembangkan latihan yang cocok untuk Anda. Apa? Dengan raungan nyaring, tubuh dan darah. Chen Nan kabur, dan semua meridian menyorot kulitnya. Lalu meledak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia berdiri di langit seperti ini. Memulihkan tubuhnya sendiri, mencoba melenyapkan segala sesuatu di masa lalu. Sebuah bayangan samar melayang keluar dari tubuhnya, Chen Nan mengangkat tangannya dan meraihnya di tangannya, membuatnya benar-benar hancur dan hancur. Sinar sisa-sisa kejam operasi Taisang Xuan Gong sepenuhnya menjadi abu terbang.
Semua vena dan vena ditata ulang. Tubuh Chen Nandi bahkan meledak ke guntur. Kilatan petir muncul di sekitarnya, dan lampu listrik yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Kulit bersinar cerah. Itu terlihat seperti emas cor. Sampai guntur dan guntur terakhir, tubuh Chen Nandi meledak dengan cahaya yang cemerlang. Seluruh tubuh sekuat tubuh abadi. Tidak ada keraguan bahwa itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Pergilah dengan caramu sendiri. Air laut naik, perlahan mendarat. Awannya ringan dan berangin. Semuanya sangat alami. Hati Chen Nan tercerahkan. Akhirnya, sudah waktunya untuk pergi di jalan. Semuanya diciptakan dalam meraba-raba. Di kejauhan, banyak orang yang khawatir tentang tempat ini sudah mulai terbang ke sini. Nenek moyang keempat dan kelima berada di garis depan. Kemudian datang naga bajingan, bayi naga, anak naga, Kosong dan Yi. Selain itu, Qianlong, Xuanzang dan lainnya. Semua orang dengan cepat mengepung Chen Nan di dalam. Chen Nan tentu saja tahu bahwa mereka semua ingin memasuki dunia ketiga. Pergi ke tempat di mana kekuatan bumi legendaris dibuang. Namun, ia sedikit mengernyit, dengan begitu banyak orang, tetapi kekuatannya tidak begitu kuat, tetapi dunia ketiga adalah neraka dengan tatanan yang kuat. Kecuali bayi naga. Semua orang bukan master tingkat nyata, dan Longer hanya junior tingkat. Bagaimana menghadapi bahaya dunia itu? Keempat leluhur dan 5 leluhur tidak berencana untuk pergi, tetapi mereka tidak keberatan untuk semua orang pergi bersama. Tampaknya melihat Chen Nandi khawatir. Keempat leluhur menarik Chen Nan ke samping dan berkhotbah, teman singa tidak akan menjadi domba. Seberapa besar potensi tanah mereka? Tidak ada yang tahu, Anda harus tahu, kapan turbulensi besar hari itu tiba. Ini seperti geomagnet besar yang bergulung di pasir. Hanya paku besi asli yang akan berkumpul bersama dan menjadi bukan kebetulan kalau yang kuat bertemu bersama, ada kekuatan seperti itu di tengah-tengah. Biarkan semua orang yang datang dan datang berkumpul bersama dalam kekacauan besar. Karena mereka tidak akan mati dalam pertempuran. Ciptakan keajaiban dalam waktu singkat. Adalah wajar untuk memiliki alasan yang tak terhindarkan bagi seseorang untuk naik ke puncak langit dan bumi. Petik 2. Chen Nan merenung. Dan kepala Zeng Zeng. Dunia adalah sebuah oven. Untuk emas olahan, semakin halus semakin banyak. Sejak awal dunia, saya tidak tahu berapa banyak pahlawan sejati telah berubah menjadi ketiadaan. Hanya beberapa orang yang bertahan dengan ulet, dan mereka melewati semua jenis bahaya. Selalu jaga agar roh sadar. Yang selamat adalah Adamantite. Di era yang penuh gejolak ini. Pada tahun-tahun ini ketika 6 badai mendekat, semua emas adaptif tidak akan pernah diam lagi, dan pasti akan bersinar. Meskipun, mungkin untuk sementara dibutakan oleh pasir. Tapi momen menerangi gunung dan sungai mungkin tidak jauh. Tepat saat ini, pantai yang tinggi dan raksasa. Datang dari jauh, saya meneriakkan mulut, saya memiliki mutiara, yang telah dikunci oleh debu dan tenaga untuk waktu yang lama, dan sekarang debu penuh dengan cahaya. Ia menghancurkan gunung dan sungai. Orang yang datang ternyata adalah iblis besar. Seorang murid pesulap di Xiaoliu Dao. Dia keluar dari permainan. Chen Nan berteriak keras, di mana Anda akan menerangi gunung dan sungai. Guruku memintaku untuk pergi ke dunia ketiga. Temperamen iblis besar berubah sedikit, dan dia jauh lebih tidak marah. Banyak ketenangan. Chen Nan memandang semua orang. Sesaat berpikir, siapa yang bisa mengatakan bahwa ini bukan mutiara Meng Chen? Karena mereka mau pergi. Mengapa itu harus diblokir? Tentu saja, beberapa orang mungkin ditakdirkan untuk menjadi debu dan musnah di dunia ketiga selamanya. Ini pilihan pribadi. Terserah mereka untuk menentukan hasil masing-masing. Chen Nan berteriak, oke. Semua orang pergi ke realem ketiga untuk memenuhi kesempatan, tetapi realem ketiga adalah tempat khusus. Dalam proses masuk, kita mungkin tersebar di berbagai tempat di saluran ruang waktu, kita akan bertemu lagi. Petik 2. Damo, Xuanzang, Qianlong, Zijin Shenlong, bayi naga, anak naga, Kongkong, Yi semuanya datang dengan tegas. Pada saat ini, ada teriakan lagi dari langit, dan tari naga terbang ke tanah. Di arah lain, Changming Timur yang sudah lama tidak bertemu juga terbang, dan akhirnya. Dan Taixuan, Mengker, dan Little Princess juga tiba. Stafnya benar-benar aneh. Chen Nan tidak tahu siapa yang akan bertahan pada akhirnya. Lebih jauh, ada juga beberapa orang yang menonton secara diam-diam, termasuk Nangong Xianer, Fazu, Dewa Barat, dan Biksu Timur. Ada banyak pengetahuan lama Chen Nan, seperti, telah dipromosikan ke negeri peri cucu, putri besar Chu Yue dengan bantuan putri kecil. Tidak, atau harus dikatakan bahwa Ratu Chu saat ini. Juga, seorang lelaki yang berahi berdiri di sebelah Nangong Xianerdi, menggendong bayi, melambai pada Chen Nan, kakak Chen Nan, pergi ciptakan dunia, aku akan menciptakan kehidupan. Menggendong putranya, Dinongong Yin. Dan di sebelahnya, Wang Lin, saudara perempuan Meng Keer, sedang mencubit lengan Nangong Yin dengan penuh semangat. Dua orang yang menentang telah menikah. Tidak jauh dari situ, Chen Nan et al. Tetapi tidak mengikuti. Dia memutuskan untuk berlatih hanya di surga. Lebih jauh lagi, ada malaikat perang suci Naran Ruo Shui. Chen Nan tertawa, oke. Nangong Yin menunggu saya untuk melihat berapa banyak anak yang bisa Anda miliki. Selamat tinggal semuanya. Haha, aku 7 tahun sekarang. Jika kamu tidak menerimanya, mari kita bandingkan. Nangong tersenyum hei. Di dunia ketiga, ini adalah tempat yang tidak dikenal, penuh dengan misteri tanpa akhir, yang sulit untuk dimasuki oleh tuan yang tidak celestial.
Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Chenan dan Dragon Baby adalah yang terkuat di antara kerumunan. Tentu saja, ini bertanggung jawab untuk memecahkan kekosongan dan membawa semua orang ke ranah ketiga legendaris. Sebuah cahaya yang cemerlang meletus dari tubuh Chenan, realem ketiga-ketiga yang legendaris akhirnya terbuka, dan cahaya putih bersinar di dunia. Dewa kuno, emas kesempurnaan terbaik, adalah orang-orang yang belum mati sejak fajar bumi, dan pahlawan sejati yang bertahan hidup dengan keras kepala. Ini bagian dari orang-orang memiliki semangat yang ditentukan. Dalam menghadapi kehancuran, mereka berjuang dan melawan, hanya untuk hidup. Sebagian besar dari mereka terjebak dalam terowongan abadi ruang dan waktu, bertahan dan menunggu dalam kesendirian yang tak ada habisnya. Sulit untuk mengatakan kapan mereka akan kembali. Meskipun waktu legendaris akan segera datang, variabel-variabelnya terlalu besar. Siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi selama periode tersebut? Bagian lain dari para dewa archaik, mereka selamat dari Perang Dunia I archaik, dan tidak memasuki terowongan ruang waktu, tetapi karena kebanyakan dari mereka memasuki dunia ketiga. Chenan, mereka menghancurkan kehampaan dan menuju ke dunia ketiga yang legendaris. Namun, pada saat ini, pintu masuk dunia yang hancur yang menghubungkan dunia tiba-tiba disambar oleh cahaya yang indah, dan cahaya misterius yang tak berujung bergegas ke mata dalam sekejap, diselimuti sekelompok orang kuat yang akan memasuki dunia ketiga. Pada orang, Chenan dan Dragon Baby, kekuatan utama dari kehampaan yang pecah, merasakan kejutan tubuh, kekuatan besar dan kekuatan mereka bertindak bersama, dan pada saat yang sama tampaknya ada banyak dewa dan roh yang meraung. Pada saat ini mereka terkejut, saluran ruang waktu yang muncul setelah kekosongan tampaknya agak terdistorsi. Namun, pada saat ini mereka tidak bisa membiarkan mereka berpikir dengan hati-hati, dan dunia lain menelan semua orang. Tetapi pada saat ini, cahaya yang indah mundur dengan tiba-tiba, laut dan langit tenang, dan semua orang kuat menghilang. Orang-orang yang menonton terkejut, tidak tahu apa yang terjadi selama momen singkat Fangkai. Di pemakaman dewa dan iblis yang jauh, pemuda misterius itu perlahan-lahan memasukkan pancaran cemerlang ke dalam tubuhnya, dan kemudian menghilang ke dalam pembuluh darah leluhur bawah tanah. Di saluran luar angkasa, percabangan bifurkasi yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke semua bagian dari dunia lain. Dalam terowongan misterius ini, semua orang hampir terpisah, hanya Kongkong mengambil adiknya Yi. Tidak terpengaruh, dia bisa melewati semua rintangan. Selalu ikuti sisi Chen Nan. Tentu saja, Chen Nan juga mengunci mereka dengan kuat. Kedua anak ini terlalu muda, dia tidak bisa tenang. Awalnya mengira mereka akan lari ke Mengker dan Taixuan, tetapi mereka tidak berharap bahwa dua pria kecil bosan dengannya. Satu kiri dan kanan naik ke bahunya. Merangkul lehernya. Ruang sangat turbulen, mereka jatuh dari saluran ruang angkasa. Semua sosok di sekitarnya menghilang, hanya dua hantu kecil yang bertengger di pundaknya. Wow, ayah lihat itu, ini sangat menakutkan di sini. Ayah, apakah kita tidak akan pergi ke neraka? Teriak keduanya. Itu sangat gelap, langit ditutupi dengan awan timbal dan abu-abu, membuat dunia tampak agak tertekan. Ada beberapa gunung batu di dekatnya, telanjang dan tidak hijau. Gunung-gunung batu dikelilingi oleh kabut hitam berpita, seperti awan iblis. Dan di kaki mereka, ada banyak tulang kering. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak tulang-tulang ini belum dilapuk. Sudah ada lubang di kerangka, dan menginjaknya akan langsung mengubahnya menjadi bubuk tulang. Tulangnya tidak terlalu banyak, namun distribusinya sangat luas. Dari kaki mereka ke gunung batu di dekatnya, tersebar jarang. Itu membuat tempat ini terlihat sunyi dan sepi. Pada saat yang sama, ini sangat aneh. Kongkong dan Yi menggigit wajah kecil mereka pada saat bersamaan, dan berkata, apa-apaan ini, kupikir itu akan menyenangkan, tapi itu sangat membosankan sehingga aku tidak mengharapkannya. Ayah, ayo pergi dari sini. Chen Nan mengabaikan dua hantu kecil dan diam-diam melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia baru saja memasuki dunia legenda ketiga. Dia sangat berhati-hati dan hati-hati. Pada saat yang sama, dia memikirkan cahaya yang tiba-tiba ketika dia memecahkan kekosongan. Dia selalu merasa sedikit tidak dapat diandalkan. Kongkong dan Yi melompat dari bahu Chenan dan mulai menjelajah di tulang tandus ini. Guru, sebuah suara aneh terdengar di telinga Chen Nandi, dan Kongkong dan Yi berteriak, sebuah tengkorak di depan dua lelaki kecil itu berguling ke arah mereka. Mereka sangat terkejut sehingga mereka menoleh dan lari. Swosh, swosh. Keduanya benar-benar cepat kilat, dan naik ke bahu Chen Nandi. Chen Nan menunjuk, seberkas cahaya menembus tengkorak, dan seekor tikus besar mencicit dan melarikan diri. Tikus bau, tikus mati membuat kami takut. Kedua hantu kecil itu sangat tidak puas. Chen Nan berangsur-angsur tenang di dalam hatinya, seperti makhluk hidup. Sepertinya tidak seperti jedi, yang mati. Tanpa terbang, ia mengambil dua hantu kecil langkah demi langkah menuju gunung batu di depan, dan melihat banyak tulang di sepanjang jalan, dan bahkan melihat beberapa pedang besi yang telah berkarat dan berantakan. Chen Nan dengan hati-hati mengambilnya dan menyaksikan dengan hati-hati. Pedang karat berisi kekuatan aneh, yang bisa dianggap bukan tentara biasa. Mungkin itu adalah pedang ajaib di masa lalu, tapi sekarang telah rusak, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Betapa lama saya melihat tulang-tulang yang jarang, Chen Nan merasakan perasaan emosi. Orang-orang yang mati ini mungkin beberapa karakter yang luar biasa pada waktu itu. Waktu benar-benar kejam, dan pahlawan Anda pada akhirnya akan membusuk pada akhirnya.
Melihat dengan cermat setiap inci tempat itu, Chenan membawa dua lelaki kecil yang eksentrik dan memanjat gunung batu, tetapi tingginya 4 atau 500 meter, tetapi sangat curam. Chenan mengerutkan kening, gunung batu ini harus menjadi produk perang. Tampaknya telah terputus oleh senjata tajam, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa gunung batu di dekatnya. Ini membuatnya semakin yakin bahwa tulang-tulang yang berserakan di sini bukanlah generasi yang sederhana. Saya khawatir setidaknya perbaikan tingkat junior. Ketika dia naik ke puncak gunung batu, Chenan terkejut, dia bahkan merasakan denyut kehidupan yang lemah. Ada tumpukan batu kacau, dan tampaknya ada celah besar di bawah batu, dan Chenan meledakkannya dengan telapak tangan. Tetapi pada saat yang sama, telapak tangan yang kuat menyapu dirinya, memaksakan orang. Sebenarnya ada orang yang hidup. Chenan tidak takut. Tanpa banyak usaha, dia menghancurkan kekuatan telapak tangan itu. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi bekerja. Semua batu-batu di puncak gunung batu terbang ke kejauhan seperti jerami. Di atas puncak gunung, di celah besar, kerangka tengkorak merayap di sana, cahaya redup menerpa dirinya. Ayah, dia punya sayap dan tulang. Teriak kosong. Ada 6 pasang sayap di belakang kerangka. Jelas makhluk seperti malaikat. Jika tidak ada kecelakaan, itu mungkin 12 malaikat. Tapi, kerangkanya tidak seemas malaikat, sangat biasa, dan tidak berbeda dari tulang orang biasa, tetapi Chenan merasakan kekerasan tulangnya, dan dia tidak kurang dari senjata. Dunia aneh dan novel. Makhluk cerdas pertama yang ditemukan. Chenan bertanya dengan tenang, siapa kamu? Tulang kerangka sudah lama hilang. Hanya cahaya kabur yang menyelimuti tulang-tulang itu, dan dia mengangkat kepalanya dengan keras untuk melihat api hantu-hantu berkelip di rongga matanya, dan kemudian menunjukkan warna panik. Cakar hantu bergulat menuju Chenan. Kedua hantu kecil itu secara mengejutkan tenang pada saat ini, dan tidak menunjukkan warna ketakutan. Chenan meletakkan cakar hantu di bawah telapak tangannya. Dia mengerutkan kening, dan dia merasakan fluktuasi mental pihak lain, yang tampaknya gila, dan pikirannya begitu heboh sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengannya sama sekali. Akhirnya, Chenan sekarang telah meninggal karena kerangka ini, tetapi itu hanyalah dendam. Dia secara paksa masuk ke merek spiritual yang tersisa dari pihak lain dan ingin mencapai sesuatu, tetapi dia hanya mendapat pesan, Bibrida Master. Malaikat bersayap 12 membenci dendam ini. Hanya ada kalimat seperti itu dalam kesadaran spiritual yang tersisa. Orang bisa membayangkan betapa dendamnya itu. Chenan tersenyum, dan iblis begitu dikutuk. Benar-benar baru. Dia tidak peduli apa yang terjadi, dan ada terlalu banyak rahasia di dunia, dan tidak mungkin untuk memahami semuanya. Ayah, ada sesuatu di tangannya. Boneka porselen Xiao Yi, dengan mata yang tajam, mengingatkan Chenan. Mematahkan tangan kiri kerangka, sebuah papan kayu kecil jatuh ke tangan Chenan, 2 jari lebar dan 1 jari panjang, hitam dan hampir tanpa kilau, tetapi itu menunjukkan suasana yang sederhana dan sangat berat, bahkan lebih dari volume yang sama. Setrika halus beberapa kali lebih berat. Ini tentu saja bukan produk biasa, lagi pula, beberapa senjata ajaib di daerah terdekat telah terkorosi, dan papan kayu kecil masih utuh setelah bertahun-tahun yang tak ada habisnya di masa lalu. Ini bisa disebut ilahi. Beberapa teks berudu terukir di atasnya. Chenan tidak tahu satu simbol pun, dan Ruth tidak tahu apa artinya. Font ini terlihat familiar. Gumam Kongkong dan Yi pada saat bersamaan. Chenan kaget, dua hantu kecil ini selalu melewatkan kelas di bulan, mereka sama sekali tidak mempraktikkan karakter modern. Mereka mengatakan masuk akal untuk menjadi familiar. Keduanya adalah karakter reinkarnasi sebelum kehancuran besar. Tanda kayu kecil ini kemungkinan besar merupakan produk sebelum kehancuran besar. Setelah malaikat kerangka bersayap 12 menabrak telapak tangan itu, dia benar-benar diam. Chenan memegang tanda kayu kecil yang melihat ke kiri dan ke kanan, sulit untuk mengetahui beberapa pintu, tidak dapat membantu menggaruk tanah sesuai dengan skrip kecebong di atas. Setelah simbol misterius tergores di tanah batu, tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang indah gunung batu itu menyilaukan. Dalam suara keras bergemuruh, Sisan benar-benar pecah dari tengah, dan puncaknya membawa Chenan dan mereka bangkit dari tanah dan terbang. Seluruh langit berkabut diterangi, platform batu besar yang membawa Chenan Fei terbang ke arah timur, di sepanjang kekacauan yang sepi dan tak berujung, tanpa sedikit hijau. Pemandangan di bawah dengan cepat mundur, dan angin berbisik di telinga. Chenan tidak dapat terbang atau melompat dari platform batu, tetapi dia sedikit terkejut melihat di mana platform batu yang diukir dengan simbol-simbol misterius ingin membawa mereka. Wow, asyik, asyik. Hihi, ini sangat lucu. Dua hantu kecil melompat di atas platform batu, merasa sangat baru. Chenan tidak bisa tertawa, tetapi dia selalu memperhatikan bagian depan, dan telah membuat persiapan yang diperlukan. Klik, kilatan besar kilat tiba-tiba muncul di bukit batu yang kacau di depan. Ular listrik terbang di seluruh langit dan membagi kekosongan menjadi celah. Kalian berdua berdiri di belakangku. Kedua lelaki kecil itu terkadang nakal, tetapi pada kesempatan ini mereka berperilaku sangat baik, dan berlari ke Chenan di belakang dengan 2 desiran. Telapak tangan Chenan terus bergerak, dan gelombang aneh keluar. Ini adalah hukum pencerahan diri Chenan dalam beberapa bulan terakhir. Meng Mengguang mendorong semua petir keluar, dan Sitai membawanya dengan lancar. Jembatan layang. Ada pemandangan aneh di depan, dan itu masih tak bernyawa, tetapi sekarang tampaknya hidup, dengan banyak tanaman melayang di udara.
Masih ada bukit-bukit batu berantakan di bawah, dan masih ada awan kelabu tak berujung di atas langit, tetapi ada vitalitas di antara mereka, dan semua vegetasi mengambang di kekosongan. Ini adalah gambaran aneh, yang sangat membingungkan. Bunga berwarna-warni, pohon-pohon hijau yang tinggi dan subur, mereka segar dan tetesan hujan, sangat segar, tidak ada ilusi, ini adalah hutan di langit, meliputi area yang sangat luas. Chen Nan mereka melakukan perjalanan lebih dari 10 mil sampai akhir. Pada saat yang sama, tujuan mereka juga tiba, dan langit seperti air terjun menggantung dari awan tak berujung di depannya. Itu adalah dinding cahaya besar dan misterius yang menghalangi jalan mereka. Cahaya suci terpancar dengan lembut, ada kekuatan aneh yang mengalir di dinding cahaya yin-yang, dan fluktuasi aneh perlahan bergemuruh. Si Tai menggendong Chen Nan dan mereka bergegas, ingin melewati seperti ini. Ledakan, platform batu hancur, dan tirai cahaya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat jahat, mengubah platform batu menjadi bubuk dalam sekejap. Untungnya, Chen Nan sudah siap lebih awal, dan melompat turun terlebih dahulu. Kedua lelaki kecil itu mengambil pakaiannya dan berdiri di belakangnya, dengan penuh rasa ingin tahu menatap yang ada di depannya. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasakan papan kayu kecil bergetar di tangannya. Jika dia sadar, dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan menyentuh papan kayu kecil itu ke dinding yang terang. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi, dan seluruh lengannya menembus ke dinding cahaya dengan mudah. Oh, bagus. Kedua in di belakang bersorak bersama, mencengkeram sudut pakaian Chen Nan, dan berjalan menuju dinding cahaya bersamanya. Chen Nan, dengan dua hantu kecil, memegang tanda kayu kecil yang misterius, berhasil menembus ke dinding cahaya. Pada saat sebelumnya, dinding cahaya yang indah ini seperti dinding besi dari dinding tembaga, semua platform batu di dekatnya dipelintir menjadi potongan-potongan, tetapi pada saat ini selembut gelombang air. Berjalan di dalam terasa hangat dan hangat, senyaman angin musim semi, itu membuat orang rileks. Kedua lelaki kecil itu nakal dan menjerit dan melompat, semua ini sangat baru bagi mereka. Dua hal kecil ini awalnya disebabkan oleh kesenangan. Para pengikut sekarang sangat senang. Chen Nan tidak berani santai sama sekali. Dia memegang papan kayu kecil dengan erat di tangannya, takut dia akan jatuh ke tanah, sehingga bahaya akan begitu besar sehingga mereka bertiga tidak akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Sampai sekarang, dia telah menentukan bahwa tanda kayu kecil itu harus berupa artefak seperti kunci. Aku benar-benar tidak tahu rahasia macam apa yang ada, tata letak yang misterius. Dinding cahaya itu tiba-tiba panjang, dan Chen Nan berjalan dengan dua hal kecil untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat akhirnya, seolah-olah dia bisa terus seperti ini selamanya. Sampai 1 jam berlalu, dia tidak bisa melihat jalan keluar. Chen Nan merasa sedikit tidak biasa. Kedua lelaki kecil itu kehilangan kesegaran dan mulai mengeluh dengan suara rendah. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Mengapa kita tidak bisa mencapai akhir? Ayah, bukankah ini hantu legendaris yang menghantam dinding? Apakah kamu ingin memakainya sebagai segel? Jangan mengacaukan kalian berdua. Chen Nan menghentikan kedua anak yang bergerak itu dan berkata, tidak ada arah yang salah dan kita tidak akan memasuki area yang salah. Ayo terus. Oke, ayo ikuti ayah. Namun, Chen Nan hampir kehilangan kepercayaan pada akhirnya, dan 1 jam lagi berlalu. Namun, tepat ketika Chen Nan merasa tidak nyaman, dinding cahaya tampaknya secara bertahap menipis, seolah-olah telah mencapai tepi, dan cahayanya tidak secantik dulu. Bisa melihat jalan tidak jauh. Oke, ini sudah berakhir. Kedua lelaki kecil eksentrik itu bersorak. Chen Nan tidak bisa menahan tangis dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kali ini aku memasuki dunia ketiga. Adalah salah perhitungan untuk membiarkan kedua orang ini mengikuti. Kedua anak itu terlalu muda. Ini adalah usia kerusakan, pengalaman apa yang mereka ketahui. Ini murni untuk bersenang-senang. Namun, dia sangat suka dua orang kecil yang aktif, dan tidak bisa menyalahkan mereka. Sambil memegang papan kayu kecil, menuntun mereka bergerak maju. Dinding cahaya semakin tipis. Sampai cahaya menyala, mereka berjalan keluar dari dinding cahaya misterius dan muncul di dunia yang sama sekali baru. Aura tak berujung bergegas berhadap-hadapan, aroma harum antara langit dan bumi, ini adalah bumi yang suci. Di mata, ada vegetasi tak berujung, semua bersinar melalui cahaya ilahi, dan bunga-bunga aneh dan rumput ada di mana-mana. Pohon anggur dewa peri bersinar dengan cerah, nafas kehidupan yang tak berujung mengalir. Kelopak di langit menari, dan kekayaan aura sebanding dengan sumber kehidupan. Tidak hanya tanah yang rata, tetapi juga pegunungan yang penuh dengan vegetasi yang menakjubkan. Bahkan langit adalah bunga dan tanaman yang tak ada habisnya. Tanpa tanah dan kelembaban, bunganya masih berwarna-warni. Pohon-pohon hijau masih hijau dan hijau, yang hanya merupakan taman para dewa. Sangat luar biasa. Nafas kehidupan yang tak berujung, akankah ada sumber kehidupan di sini? Kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Ayah, apa sumber kehidupan? Aku mendengar ada satu di gambar iblis. Kamu akan membawaku untuk melihatnya suatu hari nanti. Xiao Yi memandang Chen Nan dengan wajah kecil, terlihat seperti wanita yang diukir, menyenangkan. Chen Nan menatapnya tetapi mengalami sakit kepala, dan semakin merasa bahwa itu adalah kesalahan untuk membiarkan kedua anak melintasi perbatasan. Ini adalah lautan tanaman, semua jenis tanaman yang belum pernah terdengar, tanaman yang belum pernah ada tersebar di seluruh penjuru tanah murni ini, tumbuh dengan tidak normal. Namun, tidak ada rumput biasa,
Tidak ada pohon biasa, dan semua tumbuh-tumbuhan bukanlah varietas yang aneh, yang mengungkapkan cahaya ilahi dan menembus aura. Chen Nan sangat terkejut. Tempat apa ini? Apakah itu benar-benar tempat berkumpulnya sumber kehidupan seperti yang dia duga? Wow, asyik, enak. Kedua lelaki kecil itu mengayunkan tanaman merambat dewa, dan mereka tidak tahu di mana harus memetik buah sejernih kristal, dan mereka makan dengan gembira dengan atau tanpa racun. Ayah, kamu juga mencobanya. Xiao Yi duduk di bahu Chen Nan dan mengulurkan tangan kecil untuk memberi makan Chen Nan buah merah. Mulut dan mulutnya manis dan menyegarkan, aroma yang kuat melingkupi mulut, dan pada saat yang sama aura di perut menyembur ke tungkai dan pembuluh darah. Buah yang luar biasa. Dalam hal konstitusi fisik Chenan saat ini, buah peri biasa tidak berpengaruh padanya, tetapi buah ini dapat menunjukkan luar biasa, cukup untuk menjelaskan sifatnya yang ilahi. Selain itu, ini tampaknya hanya buah biasa di hutan tanpa akhir ini, dan orang dapat membayangkan bahwa tempat ini benar-benar tidak biasa. Hehe, Xiao Yi melihat Chenan memakannya, dia tersenyum senang, dan memberi Chenan satu buah lagi. Chen Nan menunjukkan senyum lega, meskipun anak-anak kadang-kadang sakit kepala nakal, ada alasan untuk memanjakan diri. Ayo, mari kita pergi dan melihat tempat seperti apa di sini. Chen Nan memanggil ruang kosong yang mengebor pepohonan dan mulai berjalan di jalan. Pada saat yang sama, Chen Nan mengungkapkan kesadarannya yang kuat dan tak tertandingi, dan menjelajahi tanah suci yang misterius yang tak tertandingi ini. Segera, kesadaran ilahi Seon mencapai akhir, area ini pembaruan tercepat dapat memiliki ratusan mil, yang sebenarnya adalah ruang tertutup, seolah-olah itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ini membuat Chen Nan menunjukkan pandangan yang bijaksana. Tanda kayu kecil yang diperlukan untuk memasuki ruang ini tampaknya adalah produk sebelum gangguan besar. Mungkinkah ruang aneh ini ada sebelum dunia dibuka kembali? Ruang pesta di bawah. Jika ini masalahnya, itu benar-benar mengejutkan dan menantikan. Pada saat ini, Xiao Yi secara bertahap menunjukkan warna bingung, tidak lagi nakal seperti biasanya, dan berkata pada dirinya sendiri, kenapa aku punya perasaan yang akrab, sepertinya aneh. Berbicara di sini, dia memeluk dengan keras memeluk leher Chen Nan, dia berkata, pelukan ayah, aku tidak ingin meninggalkan ayah. Chen Nan tidak memperhatikan kata-kata aneh itu. Dengan cara ini, Chen Nan membawa mereka ke depan dan berjalan melalui hutan pohon ilahi. Melangkah melintasi lautan bunga-bunga peri, Chen Nan dan mereka melakukan perjalanan ke pusat dunia yang aneh ini. Sebuah gambar yang mengejutkan membuat Chen Nan membeku untuk sementara waktu. Sebuah pohon kuno benar-benar menjulang tinggi. Batang besar dengan diameter ribuan kilometer. Cabang membentang. Telah menghilang di ujung langit, sungguh luar biasa. Ini benar-benar pohon pertama dari waktu ke waktu. Namun, pohon kuno ini tidak memiliki vitalitas setengah sutra, tidak ada daun, dan cabang-cabangnya yang besar tersebar di cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia telanjang dan tak bernyawa. Perputaran kehidupan merebak, pohon raksasa ini tampaknya telah ada di sini sejak zaman kuno. Aneh. Kongkong mengedipkan matanya dan berkata, dunia ini penuh vitalitas di mana-mana dan penuh semangat tanpa akhir. Hanya pohon raksasa di sini yang kehilangan vitalitas dan tidak setengah marah. Ini benar-benar aneh merasakannya. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yi tampaknya telah kehilangan jiwanya. Sepasang air menatap pohon raksasa dengan mata besar dan bergumam, Yi terasa akrab. Chen Nan melompat dalam hatinya. Dia menebak kemungkinan, mulai berjalan di sekitar pohon raksasa dengan dua anak yang kembali. Ketika mereka berbalik ke sisi lain pohon raksasa, hati Chen Nan menegang. Melihat bahwa jantung pohon raksasa ini dilubangi, Chen Nan melihat ke belakang dan melihat ke bahu Xiao Yi. Hatinya sangat rumit. Jika tidak ada tebakan yang salah, ini mungkin tubuh asli Yi. Legenda mengatakan bahwa, di masa lalu yang tertua, beberapa tokoh tertinggi meninggal, dan tubuh mereka disempurnakan menjadi tentara kuno yang terkenal. Pohon kuno di depannya tidak memiliki hati pohon, dan sebagian besar adalah bahan baku dan jiwa prajurit sihir. Ayah, aku merasa sangat sedih di hatiku. Yi memeluk leher Chen Nan, yang berperilaku luar biasa pada saat ini, sesuatu yang tidak biasa daripada gadis kecil yang nakal. Apa yang terjadi pada Yi? Chen Nan khawatir. Ayah, aku ingin tidur. Xiao Yi memejamkan mata di bahu Chen Nan, bulu matanya yang panjang berkedip, dan segera dia tertidur. Ada apa dengan kakakku? Kongkong penasaran. Chen Nan merenung. Tetapi dalam waktu singkat, sulit baginya untuk tetap tenang. Tubuh Yi mulai redup, dan sosoknya kabur. Yi, adik perempuan. Chen Nan dan Kongkong berteriak. Chen Nan ingin menyentuh Yi dengan tangannya untuk membangunkannya, tetapi sudah terlambat. Yi melayang seperti hantu dan terbang menuju pohon kuno, dan pada saat ini dia bangun sendiri. Ayah, aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku ingin memasuki pohon besar itu untuk tidur. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok Yi menghilang ke pohon raksasa yang menjulang tinggi, dan bagian jantung yang hilang berangsur-angsur keluar. Tidak ada lagi lubang. Kembalikan kakakku. Chen Nan meraihnya dan berkata, jangan mengacaukan, Yi baik-baik saja. Lalu, Chen Nan berteriak, Yi, jangan tidur dulu, bicara dengan ayah. Tapi ayah, aku benar-benar mengantuk. Suara malas Xiao Yi datang dari pohon besar. Yi, apakah kamu memiliki perasaan khusus lainnya, seperti informasi atau gambar apa yang kamu rasakan? Tanya Chen Nan. Tidak, aku hanya ingin tidur. Aku ingin tidur untuk waktu yang sangat lama. Ayah, aku benar-benar tidak bisa bertahan, mengantuk.
Yah, Yi tidur, dan ayah akan menjemputmu nanti. Petik 2. Oke, Yi tidak lagi terdengar, dan sepertinya sudah tertidur. Pohon tua yang mati menggigil ringan pada saat ini, dan kemudian roh-roh tak berujung dari semua arah berkumpul di sini, dan vegetasi ilahi di kejauhan diguncang dengan lembut. Menunjukkan cahaya hijau terang, seberkas cahaya berkumpul seperti hujan ringan. Wow, apa yang salah dengan ayahku? Saudara perempuanku tidak akan menjadi pohon aneh, itu benar-benar mengejutkan. Seru Kongkong. Diam-diam Chen Nan berkata, tidak tahu apakah Anda akan berubah di masa depan, jika ada, itu tidak sesederhana kejutan. Chen Nan pergi dari sini dengan ruang kosong, semua rumput dan pohon bergetar saat berjalan melalui hutan vegetasi, dan aura tak berujung bergegas menuju pohon kuno yang sudah kering dan mati. Ayah, apakah kita meninggalkan saudara perempuan kita di sini? Itu tidak hilang, kakakmu memiliki peluang besar, dia akan tidur untuk waktu yang lama, dan kita akan menjemputnya di masa depan, kamu harus bekerja keras. Kakakmu akan menjadi sangat kuat di masa depan. Ketika dia datang ke dinding cahaya Chen Nanxian juga memancarkan cahaya ini, dan para dewa yang tak berujung juga berkumpul menuju pohon kuno. Chen Nan memimpin ruang kosong dengan papan kayu kecil dan berjalan keluar dari dinding cahaya dengan lancar, dan kemudian ragu-ragu untuk memaksa papan kayu kecil ke dalam ruang di dalam dinding cahaya. Wow, ayah, mengapa kamu melemparkannya? Bagaimana kita bisa masuk dan menjemput adikku di masa depan? Tenang, kakakmu akan membuka dari dalam untuk menjemput kami. Kalau tidak, aku tidak yakin bahwa aku membawa kunci itu bersamaku. Jika aku kehilangan itu mungkin mempengaruhi saudaramu. Kembali di sepanjang jalan asli. Melalui sabuk vegetasi mengambang, melalui ladang ranjau, dan kemudian ke situs bukit berbatu tandus. Sadar akan daerah ini, Chen Nan lepas landas dari langit dan terbang menuju benua luas di kejauhan. Aduh, aku selalu tinggal dengan kakakku. Benar-benar tidak terbiasa tanpa dia. Xiao Kongkong menghela nafas dan berkata, ayah, tolong masukkan beberapa saudara untukku. Dengar kalimat ini, Chen Nan mengguncang tubuhnya dan hampir jatuh ke udara. Mengetuk keras pada im nakal ini, berkata, jangan omong kosong. Itu dia, Kongkong berbisik pelan, lalu tiba-tiba berteriak, Dao, oh, aku merasakan napas ibuku. Mom dalam kesulitan, sudah waktunya bagi pahlawanmu untuk menyelamatkan pahlawan itu. Sepertinya aku benar-benar ingin mengisi beberapa saudara dan saudari. Kamu setan kecil, Chen Nan benar-benar ingin memukulnya. Anak itu sangat nakal, dan dia berkata, jangan bicara omong kosong, saya tidak punya akal, bagaimana Anda bisa merasakannya? Memang benar, aku benar-benar merasakan napas ibuku. Pernahkah kau mendengar tentang hubungan ibu anak, meskipun aku tidak dilahirkan darinya, tetapi dia juga ibu tiriku. Tidak percaya, kita menghadap ke tenggara. Chen Nan ragu-ragu dan terbang ke arah tenggara dengan udara dan udara. Dia tidak benar-benar merasakan napas yang akrab segera. Tampaknya dan Taixuan benar-benar berkelahi dengan orang-orang. Ayah, aku benar. Chen Nan langsung menghancurkan kehampaan, menggunakan kekuatan ruang untuk menyeberang, dan muncul di kejauhan dalam sekejap. Di bawahnya masih ada hutan batu kacau yang tak berujung, dan Taixuan Bai Seng Sui, King Li dari debu, tidak terkontaminasi dengan sentuhan atmosfer bumi, dengan sinar cahaya yang tak berujung di seluruh tubuhnya, yang membuatnya lebih cantik dan cantik. Itu bukan manusia atau makhluk yang bertarung dengan cerdas, tetapi formasi kuno. Dia tersesat di hutan batu yang kacau dan terjebak di dalam oleh formasi batu. Dia tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu, dan batu ungu menembakkan seberkas cahaya ungu. Jalinan seperti sarang laba-laba, menjebaknya di tengah. Ibu termuda dan paling cantik, putra bayimu yang paling manis datang untuk menyelamatkanmu. Udara menjerit di kejauhan. Chen Nan mengetuknya. Mulut anak kecilnya benar-benar manis, dan dia baru saja memanggil ibu sebelum dia datang, dan dia mengubah mulutnya begitu cepat. Ketika dan Taixuan melihat Chen Nan terbang, ekspresinya tiba-tiba stagnan, cahaya tubuh yang cemerlang menyala, dan cahaya ungu meledak oleh susunan batu yang mendorong ke depan. Ibu cantik, jangan khawatir, kita di sini. Menembus ruang dan memasuki formasi secara langsung, saya ingin menarik dan Taixuan untuk kembali tapi tiba-tiba saya merasa bahwa ruang di dalam penjara, mustahil untuk kembali. Bahkan jika dia pandai memecahkan segel, tidak mungkin untuk keluar dalam waktu singkat, dan Ziguang menyerangnya satu demi satu. Jika dan Taixuan tidak melindunginya, saya khawatir dia akan terluka. Menjerit kosong, ayah cepatlah, sekarang bukan hanya pahlawan yang menyelamatkan kecantikannya, tetapi pahlawan itu menyelamatkan putra pahlawan kecil. Chen Nan tidak bergegas masuk, dan mulai memecah batu-batu ungu dengan paksa di pinggiran. Boom! Saat batu pertama dihancurkan oleh kekuatan Heavenly Order, formasi batu yang bergoyang bergetar, dan sinar ungu yang terjalin menjadi sarang laba-laba jelas redup. Booming! Chen Nan melambaikan tangannya terus-menerus, dan ketika batu-batu besar hancur, dan Taixuan muncul dari udara. Kongkong terbang ke samping, dia berteriak di kejauhan, ayah, ibu yang cantik, kamu tidak punya banyak waktu untuk bertemu, kamu berbicara perlahan, aku akan pergi menunggumu dulu. Tapi, Kongkong belum terbang, tapi ada perubahan drastis. Di bawah formasi batu fangkai yang kacau, sebuah tentakel besar dideteksi secara diam-diam, dan di luar cahaya, Chen Nan dan Taixuan disatukan dalam sekejap dan diseret ke sebuah gua besar. Mutasi ini membuat Chen Nan dan Taixuan bisa bereaksi di masa depan, dan diseret ke gua bawah tanah oleh gumpalan besar tentakel.
Bebatuan menggelinding dan bergemuruh, hutan batu itu tampaknya runtuh, dan gua raksasa itu terkubur lagi. Berteriak di udara, "Oh, ibu dan ayah." Monster gurita melepaskanku dan ibu dan ayah. Dia menggosok tangannya dengan cemas dan berjalan bolak-balik di udara. Tapi pria kecil itu tidak berani bertindak gegabah. Dia tahu bahwa latihan kultivasi Chen Nan jauh lebih kuat daripada dia, dan dia terjebak. Jika dia bertindak gegabah, belum lagi membantu, dia mungkin telah menyeret Chen Nan ke atas. Di dunia bawah tanah yang gelap, gua-gua besar sangat luas, dan ada gua-gua kares yang tak ada habisnya, tidak ada cahaya di dalamnya, dan kegelapan sangat lembab. Namun, bagi Chen Nan dan Taixuan, itu tidak masalah sama sekali, Tian Yantong dapat memindai semuanya. Sekarang, kondisi mereka canggung. Kedua pria dan wanita yang telah berseberangan itu terjalin oleh tentakel besar dan terikat erat satu sama lain. Chen Nan baik-baik saja, tetapi Taixuan pucat dan putih, tetapi dia bukan anak kecil dan tidak bisa berteriak dalam keadaan ini. Sekarang dia harus menemukan cara untuk membebaskan diri. Chen Nan juga mencoba untuk memecahkan tentakel besar, tetapi menemukannya tidak berguna. Bahkan jika dia ingin melintasi ruang, kekuatan aneh membungkusnya, dan ruang kecil itu di penjara, yang merupakan kandang yang tidak bisa dihancurkan. Apa yang harus saya lakukan? Dan Taixuan bertanya. Aku akan menemukan jalan. Chen Nan diam-diam mengumpulkan kekuatan, selalu siap meledak. Ketika saya melihat tentakel besar ini, dia segera memiliki pergaulan yang buruk. Bukankah dia pernah melihatnya? Bukankah itu tentakel inkarnasi? Tentakel besar menguncinya dengan kuat dan menyeretnya lebih dalam ke tanah, yang di bawahnya ternyata jurang, seperti lubang tanpa dasar. Harus mendesah. Semua ini terlalu aneh, tentakel langit muncul di jurang maut. Tempat terjadinya terlalu tiba-tiba, dan masa depan tidak dapat diprediksi. Setelah jatuh sejauh 2000 kaki, akhirnya mencapai dasar jurang, di bawahnya adalah gua terbuka, dan di sampingnya adalah aliran lahar yang mengepul, suhunya sangat panas. Selain itu, ada puluhan tulang di gua terbuka, yang semuanya adalah manusia. Di antara mereka ada beberapa malaikat bersayap 12. Tulang-tulang dari sisa manusia juga bersinar seperti kecemerlangan seperti batu giok. Ini bukan orang-orang biasa, setidaknya mereka memiliki kekuatan kaisar dewa atau lebih, dan bahkan peringkat junior. Dan di sini, Chen Nan dan Taixuan juga menemukan bahwa tentakel ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Panjangnya tidak lebih dari 20 kaki, jauh dari tentakel avatar surga yang pernah saya lihat. Ini sepertinya hanya tip dari tentakel. Ini tip yang rusak, tidak ada tubuh, tidak ada yang lain, makhluk hidup hanyalah tip. Mengapa ini terjadi? Dan Taixuan sedikit terkejut, tetapi itu tidak liar. Chen Nandao, hai, semakin banyak ini, semakin tidak biasa saya rasakan di sini, kita mungkin telah menemukan tubuh surgawi yang nyata. Apa yang kamu bicarakan? Dan Taixuan bertanya dengan kaget, lupa bahwa keduanya saling memalukan pada saat ini. Saya pikir ini mungkin bukan perwujudan langit dan bumi. Mungkin itu adalah bagian dari tubuh aslinya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menjebak kita? Chen Nan membuat penilaian seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana keluar dari masalah? Jangan khawatir, aku masih tidak berguna dengan semacam kekuatan. Seharusnya bisa pecah. Itu hanya pecahan, kecuali karena tangguh dan kuat, itu seharusnya tidak memiliki kekuatan magis. Tentakel tampaknya tidak memiliki kewarasan, sepenuhnya didasarkan pada reaksi naluriah, dan sekarang mereka mulai bersinar, bahkan memakan kekuatan Chen Nan dan Taixuan. Ternyata orang-orang ini mati sedemikian rupa. Sayang sekali, peduncule itu benar-benar mati dan tidak kaku. Chen Nan berteriak, patah. Tentakel yang melilit Chen Nan didukung oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, dan kemudian tangan Chen Nan terus-menerus digesek, dan lintasan yang rumit dan misterius membuat dunia hampir hancur dan tentakel lahir. Setelah dipenjara, ia terbang dengan suara keras dan jatuh ke tanah. Tentakel itu benar-benar tidak terpikirkan, tampaknya itu hanya naluri untuk melahap Chen Nan, dan setelah jatuh ke tanah, dia berguling ke arah mereka lagi. Namun, kali ini, Chen Nan tidak memberikannya kesempatan lagi untuk lolos dari segel Prancis gaya 8 langkah pemberontak dan terus maju. Ledakan. Tentakel hancur dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan ada api besar di magma. Aku surga, aku abadi. Ada fluktuasi mental yang samar, dan daging yang patah itu sepertinya ingin ditata ulang, dan suara itu tampaknya menjadi dendam. Chen Nan sangat terkejut, ternyata ini adalah tubuh yang hancur dari 7 raja surgawi yang telah dihancurkan. Sungguh luar biasa, saya tidak tahu bagaimana memasuki dunia ini. Dia tidak bisa memberi tentakel kesempatan untuk mengatur ulang. Fain terus bergerak maju. Guntur yang ganas terus berlanjut di telinganya, dan daging dan darah terakhir benar-benar menghilang. Apakah ini akhirnya? Dan Taixuan ada di seluruh penjuru negeri, anggun dan lincah, dan watak berdebu sama segar seperti bunga dan salju. Dia berdiri dengan tenang di jurang, seluruh orang itu sangat halus. Aku merasakannya, apa itu? Dia bertanya pada Chen Nan dengan ekspresi serius. Aku tahu itu tidak bisa sesederhana itu. Chen Nan mengecam ke depan dengan pukulan pada magma yang berderap, seluruh magma di tanah terbalik, dan kemudian mengalir kembali. Seperti naga api besar yang berputar ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya, Chen Nan dan Taixuan melompat dari peron dan terbang di sepanjang parit besar yang ditinggalkan magma. Kilatan api. Di depan, semua magma lenyap dari udara tipis, dan kemudian air dingin yang tergenang keluar.
Parit-parit yang terbentuk oleh batuan semuanya terkorosi dengan buruk. Tepat sebelum magma mengepul, tapi sekarang airnya tergenang sangat dingin, sangat aneh. Chen Nan mencetak ke depan lagi, dan semua air mengalir, dan mereka dengan cepat masuk. Pada akhirnya, mereka berada di liang kosong. Menemukan pemandangan yang luar biasa. Sebuah bola mata besar, melayang di udara, dapat memiliki ukuran sebuah rumah, dengan cahaya yang aneh, dan di dalamnya ada magma dan air yang mengalir, dan kemudian ada angin kencang dan guntur. Ini adalah gambar yang mengerikan, berputar-putar cepat. Itu sama sekali bukan ilusi, karena Chen Nan dan Taixuan melihat air dingin ekstrim yang tak berujung menggulung bola mata yang relatif kecil ini. Bagaimana kabarnya? Bisa merasakan bola mata besar ini, nafas kehancuran yang mengerikan. Perasaan ini sangat mengerikan sehingga bahkan Chen Nan, sebagai penguasa surga, memiliki perasaan yang mengerikan. Apa ini? Mungkinkah itu mata surgawi? Tidak jauh, beberapa kata di dinding batu mengkonfirmasi dugaan mereka. Mata langit. Tentu saja, Chen Nan tidak bisa mengenali naskah kuno ini, tetapi Dan Taixuan mewarisi memori 7 gadis surgawi yang luar biasa dan segera membacanya. Keduanya mengambil napas pada saat yang sama, menghancurkan langit. Dia masih memiliki beberapa pecahan, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara masuk ke dalam Tuhan. Ini juga merupakan berkah, jika tidak, jika ada benda langit dengan pengetahuan spiritual, pasti sangat mengerikan. Lagi pula, dia hancur. Itu telah kehabisan keterampilan 7 raja kuno di masa kejayaan mereka. Bola mata besar ini tidak memiliki keterikatan spiritual, tetapi memiliki naluri. Tampaknya ingin menghancurkan segalanya, dan berbagai adegan bencana yang mengerikan terus-menerus muncul di murid-muridnya. Apakah yang disebut hukuman langit benar-benar berhubungan dengan orang-orang ini? Apakah mereka secara pribadi menjatuhkannya? Bukankah itu semacam kekuatan hukum yang ada secara universal antara langit dan bumi? Chen Nan melihat Destruction Fairy pada murid itu, adegan itu penuh dengan keraguan. Ledakan. Magma yang bergulir tiba-tiba memuntahkan ke arah Chen Nan, tanpa akhir, sulit membayangkan bahwa magma seperti sungai yang deras itu terlontar dari mata sebuah rumah. Chen Nan merobek ruang. Teleportasi magma ke ruang gelap. Ledakan. Petir hebat tiba-tiba keluar dari mata. Chen Nan mengerutkan kening. Ada bencana tak berujung di bola mata ini, jadi sulit untuk berpikir bahwa ia tidak akan bisa mementaskannya satu persatu. Kali ini, dia langsung menyerang bola matanya. Tapi tunggu, kotak ajaib yang mengerikan dibuka. Cahaya kematian bersinar, nafas kehancuran adalah gila dan luar biasa, hukuman ilahi yang mengerikan lebih kuat dari fenomena, dan kegelapan kematian tanpa akhir diisi dalam sekejap. Seluruh jurang bawah tanah berubah menjadi zona mati dalam sekejap, dan ada situasi yang menakutkan seperti dunia. Pada saat ini, nafas kematian, yang membuat para master tingkat surga merasa tidak sabar, tiba-tiba berdesir di dalam jurang. Sebuah dinding batu di gua hancur, tepat di sebelah, hanya di gua lain yang berdekatan dengan mata kematian, sebuah bola mata besar melayang, memancarkan cahaya kehidupan yang terang, yang benar-benar berlawanan dengan napas bola mata kematian. Ini adalah Chen Nan dan Taixuan terkejut pada saat yang sama, dan bola mata besar lainnya benar-benar melebihi harapan mereka. Font kuno juga terukir di dinding batu, Eye of the Sky. Itu masih surgawi. Satu pandangan mewakili kehancuran dan satu pandangan melambangkan kehidupan baru. Ini sangat jahat dan misterius. Nafas kematian yang luas, ditekan oleh vitalitas kehidupan yang sangat besar ini, atau keduanya cenderung seimbang. Dan Taixuan bergumam pada dirinya sendiri, apakah mereka yang membawaku ke sini? Apa yang kamu bicarakan? Chen Nan menatap Dan Taixuan dengan heran. Batu Pirus menjebakku karena aku ingin pergi jauh ke bawah tanah untuk memicu susunan kuno. Sebelum itu, aku merasa ada kekuatan aneh di bawah tanah yang berhubungan denganku, dan aku menemukannya di dekatnya. Ngomong-ngomong, Dan Taixuan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang cemerlang dan mematikan tubuhnya. Latihan kultivasi tingkat junior Tianji diangkat ke tingkat tertinggi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku merasakannya lagi. Apa yang kamu bicarakan? Chen Nan memandang wanita cantik dan cantik ini dengan heran. Dan Taixuan tidak berbicara, tubuhnya diselimuti kekudusan yang tak tertandingi, melintasi mata langit, dan bergegas maju. Ledakan. Ada gempa besar di jurang bawah tanah, dan sebuah istana bawah tanah yang sangat misterius muncul, seberkas cahaya berwarna-warni diselimuti di sana, dengan cahaya keemasan dan ribuan cahaya warna-warni. Sepasang gerbang batu kuno yang megah bergemuruh terbuka, dan sebuah aula yang sangat besar muncul di depan Chen Nan dan Taixuan. Ada patung di mana-mana, ada yang sakral, dan ada yang meringis. Peri terbang, setan kanibal, naga ganas yang brutal, roh jahat yang mengerikan, dewa-dewa perkasa. Semua jenis karakter hidup dan seperti manusia, dan semua patung sangat besar. Di tengah-tengah patung-patung ini, seorang wanita yang sangat cantik diabadikan. Itu benar-benar hanya bisa ada dalam ukiran artistik. Sangat sulit untuk tampil dalam kenyataan. Seolah itu benar-benar bisa hidup kembali. Saya tidak tahu mengapa, Chen Nan melihat jejak karakteristik Dan Taixuan dan Mengker di patung dewi. Dia tidak bisa menahan kaget. Mungkinkah dikatakan itu adalah patung 7 keajaiban surga? Itu kamu. Gumam Dan Taixuan seperti mimpi, gemetar pada patung itu dengan tatapan trans yang ekstrim. Dan Taixuan, ada apa denganmu? Chen Nan sedikit terkejut, buru-buru berteriak, berusaha membangunkannya. Patung dewi seperti mimpi di tengah-tengah pusat tiba-tiba meledak menjadi cahaya suci dan menyelimuti tubuh Dan Taixuan. Patung itu tampak hidup seperti roh.
Cahaya cemerlang menyelimuti dan Taixuan, membuatnya lebih suci, dan dia tampaknya telah membuat hubungan misterius dengan patung itu. Pada saat yang sama, dua mata besar surgawi yang ditangguhkan dan dijaga di luar tanah istana dengan cepat bergegas ke istana tanah yang luas, mulai berputar di sekitar dan Taixuan, dan tampaknya terintegrasi ke dalam kecemerlangan yang indah.